Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita dengan metode simplex pada pelajaran program linear. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Ramadan. Saya berasal dari STKIP Al-Hikmah Surabaya, Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Dalam beberapa menit ke depan, manfaat belajar yang kita akan peroleh yaitu pertama, memahami metode simplex pada program linear, dan yang kedua, mampu memecahkan masalah dengan metode simplex pada program linear. Berikut adalah contoh soalnya. Silakan teman-teman pause dulu videonya, silakan baca terlebih dahulu. Apabila sudah dibaca, mari teman-teman kita lanjut ke pembahasan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat bentuk tabel dari permasalahan yang ada di soal. Kemudian kita membuat fungsi tujuannya. Setelah itu kita membuat fungsi kendala berdasarkan tabel yang kita buat. Setelah itu kita akan menambahkan basis dalam fungsi tujuan dan fungsi kendala. Setelah itu kita akan membuat tabel simplex awal, di mana data yang ada pada tabel simplex awal berasal dari fungsi tujuan dan fungsi kendala. Silakan teman simak pada tabel berikut yang sudah ditampilkan dalam layar teman-teman sekalian. Setelah itu, kita akan mencari kolom pivot. Kolom pivot adalah kolom dengan koefisien paling kecil, di mana koefisien paling kecil adalah negatif 15. X1 sebagai kolom pivot, atau X1 sebagai kolom masuk karena ada nilai negatif 15 di dalamnya. Selanjutnya, kita akan mencari baris pivot. Sebelum menentukan baris pivot, sebaiknya menghitung indeks pada tabel. Untuk menghitung indeks, caranya adalah kolom pivot X1 dibagi nilai kanan. Setelah itu, kita akan mencari baris pivot. Baris pivot adalah nilai terkecil pada indeks, yaitu 30. S2 adalah baris pivot. Selanjutnya, kita akan mencari elemen pivot. Elemen pivot adalah perpotongan kolom pivot dan baris pivot. Di sini, perpotongan kolom pivot dan baris pivot adalah 1, di mana 1 berada di X1 dan S2, seperti yang sudah dilingkari pada tabel berikut. Selanjutnya, kita akan buat tabel simplex baru. Caranya adalah untuk variabel S2 sama dengan baris pivot dibagi elemen pivot. Untuk variabel Z, nilai yang ada di baris variabel Z dikurangi kolom pivot dikali baris pivot S2. Untuk variabel S1, nilai yang ada di baris variabel S1 dikurangi kolom pivot S1 dikali baris pivot S2. Untuk variabel S3, sama dengan nilai yang ada di baris variabel S2 dikurangi kolom pivot S3 dikali baris pivot S2. Untuk hasil tabelnya, kita akan lihat pada slide selanjutnya. Selanjutnya, kita akan memasukkan nilai sesuai dengan rumus yang kita bahas sebelumnya. Nilai yang sudah didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam tabel simplex baru sesuai dengan kolom dan baris yang disediakan. Teman-teman, jangan lupa untuk menghitung kembali indeks. Caranya adalah kolom pivot dibagi nilai kanan. Apabila pada variabel Z tidak ada nilai negatif, maka tabel dikatakan optimal. Apabila masih ada nilai negatif, maka teman-teman perlu menghitung lagi variabel Z-nya. Perlu diketahui bahwa nilai kanan juga disebut dengan solusi pada tabel. Pada tabel, nilai terbesar pada solusi adalah 450. Maka dapat disimpulkan bahwa keuntungan maksimum dari toko bunga Nadia adalah sebesar 450.000. Kemudian di bawah 450 ada tulisan 80, 30, dan 80.
Di situ dapat diartikan bahwa keuntungan maksimum 450.000 itu diperoleh melalui penjualan 80 mawar merah, 30 mawar putih, dan 80 mawar merah muda. Sekian dulu video dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran, silakan ketik di kolom komentar atau kirim melalui email kami. Terima kasih.